Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank. Selamat menyaksikan. Eits, tunggu dulu, jangan lupa subscribe, like video ini, kemudian share video ini ke media sosial kalian. Nah, jangan lupa tinggalkan komen jika ada pertanyaan, kritik, maupun saran dari kalian semua. Selamat menyaksikan. Berjumpa lagi dengan aku. Nah, di video kali ini aku akan bahas mengenai pasar modal dan pasar modal syariah. Nah, untuk mengenal pasar modal dan pasar modal syariah, kita harus tahu pengertiannya terlebih dahulu. Untuk yang pertama, pengertian dari pasar modal secara konvensional. Nah, untuk pengertian pasar modal secara konvensional ini ada beberapa pengertian. Untuk yang pertama, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, pengertian pasar modal adalah suatu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Yang kedua, yaitu menurut OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, pasar modal adalah suatu tempat bagi pemerintah dan perusahaan untuk mendapatkan permodalan atau pendanaan. Nah, di mana pendanaan ini sangat berguna bagi pemerintah dan perusahaan untuk meningkatkan modal kerja, pengembangan dan perluasan usaha, serta pembangunan manufaktur yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang ketiga, yaitu menurut BI atau Bursa Efek Indonesia. Nah, pasar modal ini adalah pasar dengan berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan seperti obligasi atau utang, equity atau saham, reksadana, instrumen derivatif, dan instrumen yang lainnya. Untuk yang kedua, yaitu pengertian dari pasar modal syariah. Nah, pengertian dari pasar modal syariah ini ada seorang ahli yang berpendapat, yaitu Mardani tahun 2015. Pasar modal syariah adalah pasar modal dengan menerapkan prinsip-prinsip syariat Islam dalam kegiatan transaksi ekonominya, serta bebas dari hal-hal yang dilarang seperti riba atau tambahan, boror atau ketidakpastian, dan maisir atau judi. Di pasar modal syariah ini, seorang investor yang ingin berinvestasi harus mematuhi atau mentaati aturan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan tuntunan agama Islam. Nah, di pasar modal syariah ini bersifat universal, artinya tidak hanya seorang muslim yang dapat berinvestasi di pasar modal syariah ini. Seorang non-muslim juga dapat berinvestasi di pasar modal syariah ini. Nah, dari pengertiannya itu dapat disimpulkan pasar sendiri merupakan bertemunya penjual dan pembeli. Nah, secara umum pasar modal adalah bertemunya penjual dan pembeli untuk transaksi dalam memperoleh modal. Kemudian yang kedua ada dasar hukum pasar modal dan pasar modal syariah. Nah, dasar hukum pasar modal dan pasar modal syariah. Untuk yang pertama, dasar hukum pasar modal secara konvensional. Dasar hukum pasar modal secara konvensional ini mendapatkan legalitas dari Undang-Undang Pasar Modal, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Sedangkan untuk pasar modal syariah tidak hanya Undang-Undang Pasar Modal. Selain itu dapat legalitas dari fatwa DSN-MUI atau Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Ada beberapa fatwa DSN-MUI yang akan saya sebutkan. Untuk yang pertama, yaitu fatwa nomor 20 DSN-MUI IX tahun 2001 tentang pedoman pelaksanaan untuk reksadana syariah. Yang kedua, yaitu fatwa nomor 32 DSN-MUI IX tahun 2002 tentang obligasi syariah. Yang ketiga, yaitu fatwa nomor 33 DSN-MUI IX 2002 tentang obligasi syariah mudharabah. Nah, yang keempat ada fatwa nomor 40 DSN-MUI X tahun 2003 tentang pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal syariah. Kemudian ada beberapa lagi fatwa DSN-MUI yang lainnya. Selanjutnya mengenai perbedaan. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, apa sih perbedaan dari pasar modal konvensional dan pasar modal syariah? Nah, untuk itu aku akan membuat ringkasan dari pasar modal konvensional dan pasar modal syariah dari beberapa indikator. Untuk indikator yang pertama ada tujuan investasi. Tujuan investasi dari pasar modal konvensional adalah mengharapkan return tinggi tanpa terikat aturan dan norma agama. Sedangkan tujuan investasi dari pasar modal syariah selain mengharapkan return, aspek kepatuhan syariah harus dipenuhi. Yang kedua, perspektif tujuan hukum. Perspektif tujuan hukum dari pasar modal konvensional ada Undang-Undang Pasar Modal. Sedangkan pasar modal syariah selain Undang-Undang Pasar Modal ada DSN-MUI. Kemudian operasional. Nah, operasional dari pasar modal konvensional tanpa melalui screening. Sedangkan pasar modal syariah melalui screening. Kemudian yang selanjutnya mengenai
pengawasan dari pasar modal konvensional ini adalah OJK. Nah, sedangkan pasar modal syariah pengawasannya OJK dan DSN MUI. Kemudian ada akad. Nah, akad di pasar modal konvensional ini kesesuaian kesepakatan, sedangkan pasar modal syariah akadnya terikat aturan halal dan haram. Kemudian produk di pasar modal konvensional ini ada saham, kemudian obligasi, kemudian reksadana, dan ada ETF. Nah, sedangkan pasar modal konvensional syariah ini, pasar modal syariah produknya ada 4 juga. Yang pertama ada saham syariah, kemudian ada suku, ada reksadana syariah, ada ETF syariah. Kemudian indikatornya selanjutnya mengenai transaksi. Nah, transaksi di pasar modal konvensional ini transaksinya profit minded dan bebas berspekulasi, sedangkan pasar modal syariah transaksinya tidak boleh berspekulasi. Kemudian dari pengelolaan, nah pengelolaan di pasar modal konvensional ini bebas, sedangkan pengelolaan di pasar modal syariah ini terikat syariah, aturan syariah. Kemudian dari aplikasi komputer dari pasar modal konvensional ini online trading, sedangkan pasar modal syariah aplikasi komputer online trading syariah. Nah, itu perbedaan dari pasar modal konvensional dan pasar modal syariah yang sudah saya efek-efek yang diperjualbelikan di pasar modal konvensional dan pasar modal syariah. Nah, untuk produk-produk di pasar modal konvensional itu ada 4. Yang pertama ada saham, yang kedua ada obligasi, yang ketiga ada reksadana, dan keempat ada ETF. Nah, yang pertama ada saham. Saham sendiri merupakan surat berharga atau bukti kepemilikan atau sertifikat kepemilikan dari sebuah perusahaan, dari seseorang atau suatu badan. Dapat diartikan juga keikutsertaan investor sebagai pemodal dari sebuah perusahaan. Nah, kalian ingin memiliki satu perusahaan atau bahkan lebih, kalian bisa mewujudkannya dengan membeli saham, di mana harga saham ini cukup murah. Dengan beberapa ribu saja dapat membeli satu lot saham, di mana satu lot ini sama dengan 100 lembar. Untuk yang kedua ada obligasi. Nah, obligasi sendiri merupakan selembar kertas yang menyatakan kepemilikan kertas ini memberikan pinjaman kepada yang diberi pinjaman melalui sebuah kontrak. Kemudian ada reksadana. Nah, reksadana ini adalah suatu wadah untuk menghimpun dana masyarakat pemodal yang kemudian diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Kemudian ada ETF. ETF sendiri adalah reksadana yang kinerjanya mengacu pada indeks tertentu dan diperjualbelikan selayaknya atau sama seperti saham di bursa, dapat dicermati pergerakannya. Yang kedua ada produk-produk di pasar modal syariah. Nah, produk-produk di pasar modal syariah ini juga ada 4. Yang pertama ada saham syariah, yang kedua ada suku, yang ketiga ada reksadana syariah, dan keempat ada ETF syariah. Nah, untuk yang pertama terlebih dahulu ada saham syariah. Nah, saham sendiri sudah saya sebutkan tadi pengertiannya. Untuk saham syariah ini kegiatan penyertaan modal, kegiatannya ini tidak boleh melanggar prinsip-prinsip syariat Islam, harus mematuhi aturan agama Islam. Kemudian yang kedua ada suku. Nah, suku sendiri adalah efek syariah yang berupa kepemilikan yang bernilai sama, mewakili bagian penyertaan yang tidak dapat terpisahkan dan tidak dapat terbagi atas kepemilikan aset berwujud tertentu, nilai manfaat dan jasa aset tertentu atau aktivitas investasi tertentu. Nah, untuk yang ketiga ada reksadana syariah. Nah, reksadana syariah ini merupakan reksadana yang mengacu atau beroperasi pada prinsip-prinsip syariat Islam, baik dalam akad pemodal atau pemilik harta, sahib amal dengan manajer investasi. Kemudian yang terakhir atau keempat ada ETF syariah atau exchange traded fund syariah, yang artinya reksadana yang kinerjanya ini mengacu pada indeks syariah tertentu dan dapat diperjualbelikan selayaknya atau sama seperti saham di bursa dan dapat dicermati pergerakannya. Selanjutnya mengenai akad di pasar modal syariah. Akad di pasar modal syariah ini aku mengambil pada produk suku. Nah, produk suku ini ada 4 akad. Untuk yang pertama ada suku ijaroh. Nah, suku ijaroh adalah suku yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad ijaroh, di mana salah satu pihak ini bertindak sendiri atau mewakili untuk menjual atau menyewakan hak manfaat aset tertentu kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode waktu tertentu yang telah disepakati, kemudian tanpa diikuti pemindahan kepemilikan aset tersebut. Yang kedua ada suku mudharabah. Nah, suku mudharabah ini adalah suku yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudharabah, di mana salah satu pihak ini menyediakan modal dan salah satu pihak ini yang lain menyediakan tenaga dan keahlian. Kemudian keuntungannya
dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Sedangkan kerugiannya itu hanya ditanggung oleh penyedia modal. Kemudian yang ketiga ada suku musyarakah. Nah, suku musyarakah ini adalah suku yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah, di mana kedua belah pihak yang bekerja sama ini menggabungkan modalnya untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang telah ada, dan membiayai sebuah usaha. Keuntungan dan kerugiannya ini dibagi berdasarkan jumlah partisipasi dari kedua belah pihak ini. Kemudian yang keempat atau yang terakhir ada suku istisna. Suku istisna adalah suku yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad istisna, di mana kedua belah pihak ini menyepakati untuk membiayai proyek atau barang tertentu. Adapun harga, waktu, penyertaan, dan spesifikasi proyek atau barang tertentu itu harus ditentukan terlebih dahulu sesuai dengan kesepakatan bersama. Selanjutnya mengenai skema pada suku. Nah, skema pada suku ini saya mengambil contoh untuk suku ijarah dan suku mudharabah. Berikut selanjutnya mengenai mekanisme di pasar modal konvensional dan pasar modal syariah. Nah, untuk yang pertama ada mekanisme saham, untuk yang kedua ada mekanisme reksadana, untuk yang ketiga ada mekanisme obligasi, untuk yang keempat ada mekanisme suku. Nah, berikut ini A few moments later. Tidak terasa telah di akhir video, maka itu artinya aku akan mengakhiri video ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan yang saya sengaja maupun tidak saya sengaja. Kemudian semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua, dan jangan lupa subscribe, like video ini, komen di bawah jika ada pertanyaan, kritik maupun saran, dan share video ini ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.